Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan. Bersama dengan saya Saudara Richard dan juga Saudara Heri. Halo Saudara Heri. Halo Saudara Richard, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara-saudari, hari ini kita sampai kepada porsi ayat bacaan di dalam perjanjian baru, yaitu Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai 18. Secara khusus, perikop ini membicarakan mengenai sebuah topik, yaitu hayat menelan kelemahan. Topik ini didasari dari sebuah ayat di dalam Yohanes pasal 5, ayat 5 sampai 6. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Di sini ada sebuah kutipan. Orang yang telah sakit selama 38 tahun ini dijumpai Tuhan pada hari raya. Hari raya adalah hari untuk orang bergembira. Tetapi coba Anda pikir, bagi orang yang sudah lama sakit ini, apakah ia bisa bergembira pada hari raya? Keadaannya boleh dikatakan sebagai hari gembira tanpa sukacita. Mungkin orang lain boleh bergembira, tapi dia tidak bisa bergembira karena dia masih sakit, lemah, sendirian, dan menderita. Pada dirinya ada penyakit yang berat. Harapan kesembuhan belum ia dapatkan. Keadaan kebanyakan orang pada hari ini juga seperti orang yang telah lama sakit ini. Meskipun di luar ada hari raya, tetapi di dalam tidak ada sukacita. Hari-hari mereka sebenarnya untuk bergembira, tetapi hati mereka tidak bergembira. Lingkungan mereka boleh bergembira, tapi keadaan hati mereka tidak bisa bergembira. Ketika mereka berada dalam saat yang paling menggembirakan, begitu terpikir akan kebiasaan buruknya, begitu terpikir akan penyakitnya, segera di dalam mereka tidak bisa bergembira. Menurut perkataan Tuhan Yesus yang selanjutnya, kita tahu bahwa Dia menyuruh orang yang sakit itu bangkit, bukan dengan cara apapun, melainkan dengan hayat menyuruh dia hidup kembali. Tidak menyuruh dia bergumul sendiri, melainkan dengan kekuatan hayat mengangkat dia bangun. Dia sudah sakit selama 38 tahun. Kematian hampir mengikisnya habis. Di bawah pengikisan kematian, ia meronta, mengerang. Selain hayat yang bisa menelan maut, ada cara dan usaha apa lagi yang bisa menyelamatkan dia? Tidak ada. Sebab itu, keperluannya bukanlah cara, juga bukan usaha apapun, melainkan satu hayat yang menelan maut. Bagaimana pandangan Saudara Heri terhadap kutipan ini? Amin. Terima kasih Saudara Richard. Ya, ini adalah diambil dari perikop Yohanes pasal 5 ya, ayat 1 sampai 18. Sebenarnya bukanlah waktu yang pendek ya. Orang tersebut mengalami sakit 38 tahun adalah waktu yang panjang. Dan selama 38 tahun itu tentu dia melewati banyak hari perayaan. Artinya apa yang dirayakan ya kelihatan ada sukacita, tapi di dalam itu penuh dengan kondisi yang kasihan. Iya. Tapi puji Tuhan,
setelah 38 tahun dia mengalami sakit yang demikian, ya lumpuh, ya tidak bisa berjalan. Waktu itu Tuhan Yesus datang, dan pada waktu itu ya Tuhan Yesus bertemu dengan orang tersebut. Dan Tuhan bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Yeah. Orang sakit itu menjawab Tuhan bahwa tidak ada orang yang menurunkan dia ke dalam kolam, ya, di mana airnya ketika digoncang, maka orang yang turun ke dalam air itu bisa mengalami kesembuhan. Yeah. Ya, artinya itu adalah satu cara agama, ya, satu cara yang tidak memberikan pertolongan apa-apa untuk orang yang mengalami kelumpuhan itu. Ya, tapi puji Tuhan waktu itu ada Tuhan Yesus, ya, di mana dia datang sebagai hayat yang membangkitkan, hayat yang menyembuhkan. Amen. Tuhan tidak dengan banyak cara. Tuhan hanya berbicara kepada dia, dan Tuhan memberikan perintah untuk dia bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Nah, ini adalah satu perkataan yang mengandung hayat, yang memberikan satu kondisi di mana orang yang sakit itu disembuhkan. Saudari, kondisi kita adalah orang yang sakit, ya, sama seperti orang lumpuh itu. Untuk diselamatkan atau disembuhkan, maka kita membutuhkan perkataan Tuhan. Ya, kita membutuhkan Tuhan berbicara secara pribadi pada kita. Itulah yang dialami oleh orang lumpuh tersebut. Ya, semoga ya setiap hari ya kita ada pembicaraan Tuhan secara pribadi, sehingga kita boleh mengalami kesembuhan dari setiap sakit rohani kita, sehingga kita boleh dimenangkan dari kondisi kita yang kasihan ini. Puji Tuhan, tidak ada cara lain selain perkataan firman Tuhan kepada kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, ya saudara-saudari, di dalam kelemahan kita, dalam kehidupan kita, ya kita tidak memerlukan cara, bukan usaha apapun, tetapi adalah satu hayat yang menelan maut, ya, yaitu perkataan Tuhan, ya, firman Allah yang dapat menguatkan kita. Nah, firman Allah ini adalah hayat yang dapat menelan setiap kelemahan kita. Baik, sebagai penutup dan kesimpulan, Saudara Heri dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Mari kita satu di dalam doa, saudari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami nikmati bersama. Bagaimana kami diingatkan keperluan kami adalah perkataan-Mu yang mengandung hayat, yang menyembuhkan kami dari sakit atau kelemahan rohani kami. Amin. Tuhan, biarlah kami setiap hari ada firman-Mu yang secara pribadi datang, oh Tuhan, menjamah kami, melawat kami. Tuhan, kami persembahkan diri kami padamu. Tuhan, kami cinta padamu. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Heri atas sharingnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.